Pemirsa, fenomena kota kosong mencuat dan berpotensi terjadi pada Pilkada serentak 2024. Hal ini mengundang perhatian sejumlah pihak hingga masyarakat. Dan untuk informasi selengkapnya, kita akan simak liputan jurnalis Metro TV, Sarah Ruhendi dan juru kamera Widiarto untuk Anda. Santer beredar fenomena kota kosong akan berpotensi terjadi pada kontestasi Pilkada serentak 2024. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kota kosong? Kota kosong merupakan sebuah fenomena dalam pemilihan kepala daerah yang dimana hanya ada satu calon tunggal. Nantinya, setelah perhitungan suara selesai, calon tunggal akan dinyatakan menang apabila meraih suara 50% atau lebih dari total suara sah. Namun apabila sebaliknya, Komisi Pemilihan Umum dapat menyelenggarakan pemilihan suara ulang dan dalam hal ini pemerintah pusat harus menunjuk penjabat daerah untuk di wilayah tersebut. Benarnya fenomena kota kosong ini bukanlah hal baru dan pernah terjadi pada pemilihan kepala daerah. Contohnya pada tahun 2020 ini Pilkada Kediri, Hanindito Pramana berhasil memperoleh suara sebanyak 76,45%. Pada tahun 2018, pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tangerang, ini pasangan Ahmed Zaki dan juga Mat Romli berhasil memperoleh suara sebanyak 83,72%. Jakarta yang menjadi barometer politik nasional kini tengah menjadi pusat perhatian. Pengamat komunikasi politik Henry Satrio mengungkapkan akan ada partai politik yang masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju. Diprediksi Partai Keadilan Sejahtera dan juga Partai Nasdem akan masuk dalam koalisi Indonesia Maju atau dapat dikatakan Kim Plus. Henry Satrio mengungkapkan bahwa kondisi ini dapat berdampak pada demokrasi yang ada di Indonesia. Kalau akhirnya semuanya bergabung ke Kim Plus dan kemudian masuk kota kosong dan ini di Jakarta, imbasnya tidak bagus buat demokrasi. Maka oleh sebab itu kalau memang ternyata ujung-ujungnya para ketum partai ini tidak ingin membuat demokrasi lebih sehat dan akhirnya terjebak dalam pengaruh kota kosong, harusnya segera nanti pada saat Pak Prabowo memimpin negeri ini, Gerindra, Golkar, PDI Perjuangan sebagai partai politik yang memenangi legislatif, maka harusnya juga bisa menerapkan ambang batas atas pada pemilihan legislatif sekalipun. Sehingga tidak ada beli-beli partai politik atau borong-borong partai politik seperti ini. Isu calon tunggal versus kota kosong tidak hanya menjadi perhatian sejumlah pengamat politik, namun juga menjadi perhatian masyarakat akan siapa sosok yang akan menjadi calon kepala daerah. Nah, kita akan melihat seperti apa sih tanggapan masyarakat terkait hal tersebut. Pak Ari, ini ada isu calon tunggal pada pemilihan kepala daerah 2024. Bagaimana tanggapan Bapak? Ya, menurut saya sih kalau bisa untuk pilkada serentak ini ya semua daerah tuh jangan ada calon tunggal ya. Kalau bisa tuh ada perlawanan lah. Tapi ya beberapa daerah sih kayaknya bakal kayak gitu ya. Kalau untuk di wilayah Jakarta sendiri nih, ada isu calon tunggal versus kota kosong. Menurut Bapak gimana? Aduh, apalagi Jakarta ya. Kalau Jakarta tuh kalau bisa sih ya calonnya tuh lebih dari 2 ya, bisa 3, 4. Jadi biar ada apa ya? Biar masyarakat juga banyak pilihannya lah. Pemirsa memang menjadi pro kontra sebenarnya terhadap isu calon tunggal melawan kota kosong. Yang dimana memang para masyarakat juga sebenarnya mengharapkan bahwa lebih dari satu orang pasangan calon yang nantinya akan masuk ke dalam bursa pemilihan kepala daerah 2024. Nah nantinya pemirsa kita akan nantikan apakah isu kotak suara kosong versus calon tunggal ini akan menjadi kenyataan atau tidak. Dari Jakarta, Sarah Ruhendi, Widiarto, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.